Usai kerusuhan membabi buta anti-Cina di Solomon, kini Cina ingin menarik hati warga Solomon. Beijing dikabarkan kirim bala bantuan ke Solomon usai kerusuhan anti-Cina. Beijing mengumumkan akan mengirim bala bantuan ke Pulau Solomon yang dilanda kerusuhan anti-Cina pada November lalu. Bala bantuan yang akan dikirim adalah penasihat polisi dan juga perlengkapan anti huru-hara. Pengumuman itu disampaikan pada hari Kamis, sehari setelah pasukan penjaga perdamaian asing mulai meninggalkan negara Pasifik tersebut. Krisis di rantai pulau berpenduduk 800.000 orang itu pecah pada November ketika pengunjuk rasa mencoba menyerbu parlemen dan kemudian mengamuk selama 3 hari, membakar sebagian besar bangunan dan juga toko di kawasan Chinatown dan pecinaan di ibu kota setempat Honiara. Kerusuhan dimulai dengan gerakan perlawanan terhadap Perdana Menteri Manasseh Sogavare dan sebagian dipicu oleh kemiskinan, pengangguran dan juga persaingan antar pulau. Tetapi sebelumnya dari kerusuhan itu adalah upaya Perdana Menteri Sogavare untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan Beijing, China, setelah tiba-tiba memutuskan hubungan lama pulau itu dengan Taiwan pada tahun 2019 lalu. China menolak setiap kontrak resmi antara negara lain dan Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri yang dilihatnya sebagai wilayahnya yang menunggu reunifikasi. Beijing akan segera memberikan dukungan atas permintaan pemerintah Kepulauan Solomon, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian. Materi dan personel akan tiba dalam waktu dekat, ujarnya. China dengan tegas mendukung upaya pemerintah Kepulauan Solomon untuk menjaga stabilitas domestik, kata Zhao Lijian dilansir dari Reuters. Beijing mengungkapkan dengan tegas melindungi hak-hak warga negara China di Kepulauan Solomon dan mengutuk keras semua tindakan kekerasan ilegal, ujarnya. Zhao menambahkan bahwa bala bantuan akan memainkan peran konstruktif dalam meningkatkan kapasitas pasukan polisi Kepulauan Solomon. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Kepulauan Solomon mengatakan telah menerima tawaran 6 petugas penasehat Beijing untuk melatih pasukan dan peralatan polisinya termasuk perisai, helm, tongkat, dan perlengkapan tidak mematikan lainnya. Pemerintah mengatakan dukungan itu akan membantu polisi pulau-pulau itu menghadapi ancaman di masa depan. China akan selalu berdiri teguh untuk memastikan bahwa perdamaian dan ketenangan kita sebagai bangsa dipertahankan, bunyi pernyataan pemerintah. Dalam beberapa tahun terakhir, China telah meningkatkan tekanan untuk mengisolasi Taiwan secara internasional, membuat 8 negara mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipei ke Beijing sejak tahun 2016. Pekan lalu, polisi Kepulauan Solomon mendakwa seorang anggota terkemuka oposisi atas kerusuhan tersebut, meskipun sekutu dari oposisi menyebut langkah itu bermotif politik. Pemerintah Australia pada Rabu mengatakan satu kelompok dari lebih 200 penjaga perdamaian internasional yang dikerahkan untuk menjaga ketenangan di Honiara kini telah mulai kembali ke negaranya. Kerusuhan anti-Cina di Solomon berimbas juga di Indonesia, ungkap SBK. Kerusuhan anti-Cina di Solomon berimbas juga di Indonesia, ungkap SBK. Kerusuhan anti-Cina di Kepulauan Solomon mempunyai efek domino ke Indonesia. Kondisi Solomon mempunyai kesamaan di Indonesia, di mana warga Cina menguasai perekonomian dan didukung penguasa. Kasus anti-Cina di Solomon bisa membawa efek domino di Indonesia. Sejak kedatangan TKA Cina di Indonesia membuat ketimpangan warga setempat, kata pengamat seniman politik Mustari atau biasa dipanggil si Bangsat Kalem kepada redaksi suaranasional.com. Menurut SBK, rezim Jokowi tidak mengindahkan suara rakyat yang meminta TKA Cina dipulangkan. TKA Cina di Indonesia pekerja kasar dan gajinya lebih tinggi daripada pekerja lokal. Jelasnya, ketidakadilan soal TKA Cina, kata SBK, memunculkan persoalan besar dan bisa meledak. Gesekan TKA Cina dengan pekerja lokal sering terjadi. Ini bibit kerusuhan anti-Cina
Cina melanda kawasan pecinan atau Chinatown Honiara di Kepulauan Solomon sejak Rabu lalu. Sekitar 100 warga Tiongkok minta dievakuasi karena lebih dari 100 toko mereka telah diamuk massa. Selain kawasan pecinan Honiara, wilayah pusat kota juga menjadi titik kerusuhan anti-Beijing. Setidaknya 100 warga negara Cina di Kepulauan Solomon telah menyatakan keinginan mereka untuk dievakuasi, kata Tan Jingquan, Sekretaris Asosiasi Cina Kepulauan Solomon kepada Global Times. Kerusuhan anti-Cina meledak, penjarahan dan pembakaran terjadi di kawasan Chinatown. Penjarahan dan pembakaran terjadi di kawasan Chinatown di Kepulauan Solomon. Toko-toko dijarah massa, tidak sampai di sana para demonstran juga membakar toko-toko yang mereka jarah tersebut. Kerusuhan itu terjadi sebagai bentuk anti-Cina meledak di Kepulauan Solomon, ditandai dengan penjarahan pada kawasan Chinatown. Video dan foto tentang pembakaran distrik Chinatown di ibu kota Honiara beredar di media sosial, lapor RT.com. Bangunan milik warga keturunan Cina menjadi sasaran amukan massa. Meski kondisi begitu rusuh, pemerintah Solomon Island berdalih situasi masih terkendali. Perdana Menteri Masase Sogavare bahkan menegaskan akan tetap memimpin Solomon Island di tengah derasnya seruan agar dirinya segera mundur. Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manase Sogavare mengumumkan penguncian 36 jam menyusul protes besar-besaran di ibu kota Honiara. Pemerintah setempat pun memberlakukan jam malam untuk meredakan aksi kemarahan warga. Dikutip dari zona priangan.pikiranrakyat.com, warga selain menggelar demo anti-Cina juga menuntut Manase Sogavare mundur. Pengunjuk rasa menyerbu gedung parlemen dan membakar gedung di sebelahnya. Untuk menjaga stabilitas, Canberra mengirim polisi, tentara dan staf diplomatik ke Kepulauan Solomon, memadamkan demonstrasi kekerasan atas hubungan kabupaten itu dengan Cina. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan pengerahan itu untuk menghindari kerusuhan yang lebih besar. Morrison menambahkan, sebuah detasemen yang terdiri dari 75 petugas polisi federal, 43 tentara dan setidaknya 5 diplomat sedang menuju ke kepulauan itu. Misi mereka diperkirakan akan berlangsung beberapa minggu dan datang di tengah meningkatnya kerusuhan dan protes terkait dengan serangkaian masalah domestik. Perdana Menteri Solomon Island Manase Sogavare menuduh ada kekuatan asing yang memicu kerusuhan di negaranya. Seperti diketahui, pemerintah Solomon pada 2019 memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi Cina yang menganggap Taiwan bagian dari wilayahnya sendiri.